Konsep diversi dan restoratif justice dalam sistem peradilan pidana anak. Apa yang dimaksud dengan diversi dan restoratif justice, serta kasus diversi yang ada di Indonesia. Diversi diartikan sebagai penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, atau tidak secara otomatis dibawa ke pengadilan, melainkan diselesaikan secara lebih fleksibel sesuai kepentingan terbaik anak. Selanjutnya ada restoratif justice. Restoratif justice adalah pendekatan penyelesaian, pemulihan, dan perbaikan hubungan yang terganggu akibat tindakan kriminal, atau pemulihan hubungan antara pelaku dan korban. Di Indonesia, diversi diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, di mana pada pasal 6-nya adalah tujuan dilakukannya diversi. Kasus diversi di Indonesia, di mana anak yang menjadi korban tindak pidana. Salah satu contohnya ada anak di Banjar terlibat peredaran sinte. Sinte atau dikenal juga sebagai tembakau sintetis atau tembakau gorila, di mana ini adalah narkotika yang sangat berbahaya sehingga efeknya pada tubuh pemakai juga sulit diprediksi dan seringkali mematikan. Kronologi kasus di mana anak-anak ini sedang bermain di rental PS dan anak ini tuh melihat orang dewasa berinisial FS menghisap tembakau sintetis. Anak ini penasaran dan ingin mencoba dan menginginkannya tembakau tersebut. Karena mereka anak-anak tidak memiliki uang, anak-anak kemudian terlibat peredaran dan hasil keuntungannya untuk membeli barang haram tersebut dan memakainya sendiri. Sanksi hukum bagi pelaku pengedar sinte terjerat pada pasal 114 ayat 1 atau pasal 112 ayat 1 serta pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Sedangkan anak yang merupakan korban pengguna dan bertindak sebagai kurir dan korban eksploitasi oleh pelaku dewasa bisa melakukan diversi di pengadilan dengan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 pasal 7 ayat 1 dan 2. Pada pasal 7 ayat 1 berbunyi, pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi. Ayat 2-nya diversi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan A. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan B. bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Adapun perlindungan hukum antara lain menghindari penahanan, menghindari cap atau label sebagai penjahat, agar pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya, mencegah pengulangan tindak pidana, dan menjauhkan anak-anak dari pengaruh dan implikasi negatif di proses pengadilan. Kasus lain terdapat di Denpasar, ada anak terlibat pengedaran tembakau gorila, di mana hasil kesepakatan akhir itu dilakukan kesepakatan diversi perkara anak. Adapun aspek non-hukum di mana anak bisa melakukan tindak pidana, di mana yang pertama ada lingkungan yang tidak mendukung dan tidak menguntungkan untuk jiwa dan mental anak, yaitu lingkungan yang sangat mudah ditemukan orang yang menggunakan dan mengedarkan barang-barang yang dilarang. Yang kedua ada aspek psikologi, di mana anak usia belasan tahun rata-rata melihat orang dewasa adalah cerminan karena menurut mereka bebas melakukan apapun, tetapi rata-rata anak tersebut kebanyakan belum bekerja atau belum berpenghasilan, ditambah ego yang tinggi, serta memiliki jiwa rasa ingin tahu dan mencoba-coba ditambah sifat agresif yang tergolong bisa melakukan hal yang sepele menjadi nekat. Dampak psikologi bagi anak yang melakukan tindak pidana. Adapun dampak psikologi sosial yaitu pengalihan tanggung jawab. Anak dengan kesepakatan diversi tidak akan diajukan ke pengadilan. Anak melakukan rehabilitasi, di mana anak akan mengikuti program rehabilitasi memberikan kesempatan untuk pulih dari kecanduan sinte dan mengatasi akar permasalahannya. Pembimbingan keluarga, ibu dari anak akan mendapatkan bimbingan dan pendampingan dari dinas sosial atau lembaga terkait mengenai pola asuh dan dukungan keluarga, serta partisipasi masyarakat. Masyarakat dan tokoh setempat diharapkan memberikan dukungan positif dan membantu anak dalam rehabilitasi sosial. Kasus ini menggambarkan diversi dapat menjadi solusi efektif dan manusiawi bagi anak yang berkonflik dengan hukum, khususnya dalam kasus peredaran sinte dan eksploitasi pelaku dewasa dengan mengedepankan kepentingan terbaik anak dan memfokuskan rehabilitasi serta integrasi sosial.